Kita mulai ya market update kita ya. Ini mungkin market update nggak akan terlalu panjang-panjang. Oke, nah kita lihat ya di indeks harga saham gabungan. Indeks harga saham gabungan untuk kemarin kan dia sempat break ya dari ini ya, dari trendline ini. Dia sempat break, kemudian udah retest lagi ke bawah. Nah, ini soal trendline dulu ya. Soal trendline. Kebetulan kalau mau lihat sebuah trend, ini kan pergerakannya memang udah tinggi banget ya, tapi belum membentuk ya, kita bilang strukturnya belum ada lah kalau di daily. Tetapi dia sudah mulai breaking out dari ini adalah high yang terjadi kemarin kan. Jadi dia turun, ini kan naik nih, turun. Terus ini kan strukturnya ya. Kemudian dia sempat break. Kalau ambil struktur yang di atas ini, itu juga kemarin sempat break. Kalau kita ambil yang di sini, ini sempat break tapi false ya. Jadi udah sempat turun lagi. Jadi kalau saya hilangkan yang ini saya hilangkan ya. Nah, teman-teman bisa lihat kalau kayak gini, ini kan jadi kayak false breakout ya. Jadi false breakout, kemudian turun kembali. Ini strukturnya. Tapi kalau misalnya teman-teman mau lihat dia akan berakhir nggak ya area secara majornya, kan dia sedang dalam keadaan sideways ya. Sideways-nya dari keadaan ini. Nah, ini sideways-nya nih. Nah, ini kotak sideways-nya ya. Setelah dia naik, kotak sideways-nya itu kurang lebih ada segede gitu. Ya, kalau anggaplah ada kan yang nggak mau pakai shadow-nya ya, kita cari close yang terdekat itu kurang lebih di sini. Ya, ini close terdekat. Jadi dia mesti break kurang lebih di 7.280 untuk bisa ya kurang lebih mengakhiri lah sideways-nya dia. Kemudian untuk lanjut naik. Nah, kalau udah kayak gini, berarti kan saya keluarin lagi ya segitiganya ya. Nah, berarti kalau ngelihat seperti itu, berarti sebenarnya major trend dari indeks harga saham gabungan masih dalam keadaan sideways ya. Pergerakan yang ini sebenarnya dari support, dia mau mengincar resisten gitu kan ya. Dia mau mengincar resisten. Nah, mungkin nanti akan ada koreksi dulu. Kemudian ngincar lagi ke resisten. Nah, kalau kita mau lihat dia akan melanjutkan trend atau berubah dari trend yang sideways ini menuju ke uptrend kembali, ya dia mesti break kurang lebih di resisten-resisten atas itu. Ini kalau anggaplah ya di 7.300 sampai 7.360 gitu. Ya, ini kurang lebih di area itu dia akan break. Nah, sekarang pergerakannya apa yang terjadi pada indeks harga saham gabungan ya? Dia untuk retest kembali ke resisten atas setelah dari support. Jadi bisa jadi dia akan ada koreksi. Kemudian kalau memang trennya masih kuat, data-data ekonomi yang ada kan sebenarnya cukup bagus ya untuk Indonesia, untuk ekonomi Indonesia. Jadi kita lihat memang masih ada potensi lah untuk pergerakan ke atas. Nah, beberapa sentimen negatif yang sedang menunggu kita adalah mungkin yang teman-teman juga lihat ya, SPBU di mana-mana sudah mulai kehabisan yang namanya Pertalite. Ya, begitu dikonfirmasi ke Pertamina, ini karena kuotanya kan tidak disetujui untuk ditambah oleh DPR kan. Nah, kalau dia kuotanya tidak disetujui untuk ditambah, ya mau nggak mau Pertamina cuma bisa mendistribusikan kuota yang tersisa ini. Nah, kalau kuotanya habis, biasanya akan ada lah ya, ini mungkin kita lihat nanti ya, akan ada namanya kenaikan dari harga Pertalite. Mungkin ya, akan ada kenaikan di situ. Atau kuotanya habis, ya otomatis karena tidak bisa ditambah, orang diminta untuk beralih ke Tamax. Ya, bisa jadi seperti itu. Kita lihat nanti bagaimana urusan pemerintah dalam hal itu. Nah, cuman yang saya mau sentimen negatifnya di mana, yaitu kenaikan dari harga bensin ini mungkin tidak bisa kita hindari. Kalau taruh kata ya, Pertalite itu ternyata di kuota ditambah ya, mungkin masih akan aman ya. Kenapa? Karena pemerintah akan kembali subsidi dong untuk Pertalite-nya. Tapi kalau kuotanya tidak ditambah, otomatis orang akan mulai bergeser yang tadinya mungkin mereka pernah menggunakan Pertamax, geser turun ya ke Pertalite ya. Ini yang Pertalite pun harus mau nggak mau ngisi Pertamax. Jadi kalau pada saat bensin kosong di kendaraan kita, mau nggak mau kan kita ngisi, bener nggak? Mau nggak mau kita ngisi, even itu bukan Pertalite ya, kita cari bensin yang ada dong. Itu saja sudah memberikan inflasi buat kantong kita. Ya, kantong mereka-mereka yang terpaksa harus pindah dari Pertalite ke Tamax. Itu sudah membuat inflasi terjadi. Jadi kalau keadaan distribusi ini, kuotanya tidak terus ditambah, ya mungkin akan kita lihat akan ada pergeseran ya di lapangan loh.
inflasi mungkin akan terjadi. Secara tidak langsung ya, mereka yang terpaksa pindah dari Pertalite ke Pertamax sudah merasakan dampak inflasi. Kurang lebih paham ya? Itu satu. Kedua, tiket pesawat itu dinaikin. Sudah diperbolehkan, batas atasnya itu sudah naik kalau tidak salah sampai 15%. Kalau mereverse ke apa yang membuat inflasi yang terjadi di US sana, yang paling gede itu kan adalah, pertama adalah soal BBM, bensin ya, gasolin segala macam itu kan naik. Karena dia naik lumayan tinggi, maka mengakibatkan inflasi yang lumayan. Kemudian yang kedua adalah harga tiket pesawat. Mungkin karena ini ya, US itu kan negara benua ya. Kegiatan terbang-terbang di sana itu cukup tinggi. Di Indonesia juga kurang lebih sama kan. Teman-teman bisa lihat lah, karena kita negara kepulauan. Kalau dia mungkin bisa bisa ganti ke jalan darat, bisa kemana-mana. Tapi kan tidak efisien kan, memakan waktu yang cukup lama. Jadi maka dari itu pilihannya adalah pesawat terbang. Di Indonesia juga kurang lebih sama kan, negara kepulauan. Teman-teman kalau dari Jakarta mau ke Medan, otomatis harus naik pesawat. Boleh nggak? Bisa nggak jalan darat? Bisa, tapi nggak efisien. Teman-teman pasti buang waktu berapa lama di jalan darat kan. Jadi lebih efisien naik pesawat ya, teman mau pulang kampung, mau ke daerah-daerah mana, sama, lebih efisien naik pesawat. Nah, kenaikan harga pesawat ini juga pasti akan diikuti oleh kenaikan pada mungkin barang ya, karena ekspedisi udah pasti akan naik. Nah, ujung-ujungnya inflasi juga pasti akan naik. Ini yang kita lihat untuk sentimen negatifnya. Di luar sentimen-sentimen positif yang masih mendominasi data-data makronya kita. Jadi apakah dia akan naik? Apakah dia akan terus tembus? Kalau reverse ke technical, kita lihat aja ya, ini yang indeks yang luar ya, di mana di Dow Jones aja, saya nggak akan ngecek semuanya. Teman-teman lihat untuk di Dow Jones sendiri, itu sudah mulai terjadi FOMO di sana. Kenapa? Karena adanya penurunan pada inflasi mereka. Ya walaupun memang udah pasti ketebak lah, di mana harga minyak itu turun ya, otomatis harga gasolin atau harga BBM di lingkungan mereka, di masyarakat pasti turun kan. Nah kalau itu turun ya otomatis aftur segala juga turun juga. Saya nggak tahu apakah di US itu ada ditetapkan juga batas atas untuk tiket pesawat, atau itu benar-benar sesuai dengan mekanisme pasar. Tapi kalau dia sesuai dengan mekanisme pasar, memang harusnya ada kecenderungan penurunan di sana. Tingkat penjualan retail juga turun, jadi The Fed itu berhasil lah untuk karena kenaikan suku bunganya, mereka berhasil menurunkan konsumsi yang ada. Nah, tetapi dari sisi teknikal kita lihat ya, penurunan indeks Dow Jones itu mungkin memang iya akan berakhir kalau dia break dari trendline. Tapi ingat tuh, trendline itu bukan satu-satunya indikator untuk mengukur kalau trendnya sudah selesai. Kalau trend ini yang turun ini udah kelar, ini baru memberikan kita konfirmasi kayaknya ada peluang nih, ada peluang di Dow Jones-nya ya. Dimana kalau kita lihat strukturnya, ini kan kalau struktur yang bawahnya ini kan udah nggak ada low-nya ya, udah nggak ada low yang baru. Jadi kelihatannya memang dia akan berubah. Kemudian ya momen di mana kita ngelihat dari strukturnya aja sudah mulai break nih dari sini. Ya daerah sini ini kan adalah struktur penurunannya ya, strukturnya ya. Nah dia udah mulai break, ini break berarti kan udah ke atas nih ceritanya. Udah ke atas, kita tinggal lihat trendline ini bisa break apa enggak. Pada saat dia break, apakah nanti dia akan pullback baru naik atau seperti apa. Kita mau nunggu nih untuk yang di indeksnya si luar ya. Kalau indeks luar mungkin break, itu mungkin akan ada euforia. Bisa jadi akan diikuti oleh indeks-indeks regional yang kita Asia maupun indeks harga saham gabungan. Nah, ini kita lihat. Jadi positif dan negatifnya. Kita melihat keduanya ya. Oke. Nah, sekarang apa yang kita lihat kalau seperti itu ya? Apa yang bisa kita lihat atau emiten mana yang bisa jadi watchlist kita di minggu depan? Ada beberapa ya. Kalau lihat penutupan hari Jumat kemarin, kita lihat konstruksi sudah mulai kan. Konstruksi kita sudah mention ini udah cukup lama lah. Di hari Selasa kemarin juga kita sudah mention untuk konstruksi misalnya kayak WSKT. Walaupun ini yang WSKT ini masih kita kategorikan cukup downtrend lah ya. Kenapa? Karena EMA 200-nya masih di atas, kita masih tunggu dia break. Jadi untuk WSKT, untuk mengakhiri sideways-nya, kita masih harus tunggu sampai ke 610. Nih teman-teman lihat ya, secara trendline ini minornya ya. Trendline-nya kan dia udah break nih. Trendline udah break, tetapi bukan berarti penurunannya sudah selesai. Majornya itu masih downtrend. Ya, major sudah masih downtrend. Kemudian kalau kita lihat sepotong ini aja, itu masih dalam keadaan sideways. Jadi untuk bisa mengkonfirmasi kalau pergerakannya sudah siap untuk mulai, buat mereka yang konservatif ya,
Kalau mereka yang agresif kan kita udah bisa masuk daerah sini nih, atau bahkan daerah sini nih pada saat dia udah mulai kelihatannya tenang di situ. Kita udah mulai bisa masuk di situ. Terus pada saat break trend line ini kan menjadi alasan kita untuk buy ya. Alasan kita untuk buy ini buat teman-teman yang agresif. Nah, yang konservatif berarti kita akan tunggu dia break sebenarnya di sini nih. Yang konservatif tapi lebih agresif di 585. Tapi kalau teman-teman mau jauh lebih tenang, berarti tunggu dia break 610. 610 biasanya dia masih akan ada ya sideways di daerah atasnya EMA 200 ya, mungkin sideways di daerah situ lah ya. Ya baru mulai naik lagi. Ya, sentimennya kan teman-teman udah tahu ya, udah cukup kuat di IKN-nya. Ya, dan pengumuman pemenangnya juga mungkin akan terjadi sebentar lagi. Cuman memang untuk pagunya, untuk uangnya itu yang belum turun ya, belum beres-beres juga. Jadi kita secara teknikal kita udah lihat mereka udah mulai mengantisipasi atau memprice in untuk emiten-emiten yang berhubungan dengan konstruksi. Ini sekedar informasi aja. Mungkin pemenangnya cuma ada tiga ya kalau tidak salah. Kemarin sempat share sama Pak John kan. USKT, HK, Hutama Karya, sama si Wika. Nah, kalau teman-teman lihat secara teknikal, Wika-nya malah udah lebih siap. Karena dia udah break dari EMA 200, kemudian dia udah di atas. Ini kan volume gede ya. Jadi harusnya udah konfirmasi kita nih bahwa dia udah break. Nah, ini berarti kita tinggal menunggu step selanjutnya. Dia kan pasti akan ada wait and see kan. Kenapa? Karena pengumuman pemenang belum ada. Jadi ada wait and see-nya di sana. Baru kalau misalnya udah mulai ya. Nah, kita lihat kira-kira Wika ini dapat kontrak berapa. Ya, seberapa agresif nih Wika nanti akan melakukan pembangunan. Terus habis itu untuk second sentiment untuk si Wika itu juga ada persoalan soal mobil listrik kan. Motor listrik. Dia udah sempat akuisisi Gesit kalau tidak salah ya, diakuisisi oleh si Wika. Jadi ada double sentiment untuk si Wika. Jadi dari sisi EBT-nya dia dapat karena motor listriknya. Kemudian dari sisi konstruksinya itu berarti ada IKN-nya. Itu juga pasti ada pengaruhnya dengan pendapatan mereka ya. Kemudian kalau tidak salah Wika itu masih pegang kereta cepat. Nah, kereta cepat itu dikabarkan teman-teman nanti cek lagi ya. November ini harus sudah beroperasi karena November ini ada rencana Presiden Jokowi sama Presiden China Xi Jinping itu mau mencoba nih kereta cepat untuk pertama kalinya. Apakah itu sentimen juga untuk si Wika-nya? Berarti kalau kereta cepatnya sudah selesai, dia udah lepas dari beban itu, mungkin dia nanti akan ada penerimaan dari pembayaran kereta cepat itu lagi. Ya kita lihat ya, jadi sentimennya cukup banyak lah untuk si Wika-nya. Sedangkan untuk keseluruhan konstruksi, kita memang lihat udah mulai ada angin segar ke arah situ. Bahkan untuk second liner sekalipun ya, second liner berarti kita cek ya, anak perusahaannya sekalipun yang si Wika itu kayak Weton. Weton juga udah ada peluang nih, lihat ya. Pergerakannya kan juga sama ya, sama induknya dia udah tembus EMA 200. Kemudian kalau lihat dari strukturnya ya harapannya adalah kalau teman-teman yang konservatif ya ada di 234 sampai 250. Jadi kita tunggu aja area ini. Moga-moga malah dia bisa sideways di sekitar itu baru mulai naik. Jadi kita ada peluang untuk kita lakukan cicilan. Ya kalau sekarang tentu dropnya kalau teman-teman mau taruh stop loss ya mungkin daerah situ ya. Cuman pasti nggak tahu kuat. Tapi kalau dia bisa sideways di situ ya ini mungkin akan jauh lebih kuat ya menjadi area buat kita stop loss. Ya makanya kenapa kita incer ya area yang kalau bisa dia udah jalan, ini udah jalan. Kemudian dia membentuk sedikit base. Nah ini kan kita mau cek adalah risk-nya ini loh. Yang kita mau taruh risk-nya. Nah ini adalah konsep buy high sell higher menurut saya. Jadi dia udah naik. Ya udah break dari area-area kunci. Ini EMA 200 itu kan ada area kunci kita kan. Kemudian dia sideways. Nah kalau dia udah mulai sideways, kita tahu kan supportnya di mana kalau sideways itu, gitu. Nah ini berarti risk kita udah jelas di sana. Nah risknya harus duluan, rewardnya nanti nggak apa-apa nyusul. Kalau kita udah bisa mengendalikan resikonya kecil, risknya itu kecil, ya otomatis reward itu menjadi ganjaran buat kita. Yang penting itu adalah risknya, oke? Ini untuk Wika, sama WG juga akan berlaku seperti itu. Ini anak-anak perusahaannya ya. Nah ini WG, ini kemarin udah sempat break EMA 200, kemudian masih turun lagi, masih menyisakan shadow di situ kan. Nah, kalau teman-teman lihat dari strukturnya, ini mungkin ada di sekitar ini nih. Buat teman-teman yang konservatif ya, ambillah di area sekitar 189 sampai hampir 200 ya. Nah, dia kalau dia break di situ, itu sebenarnya udah menjadi satu sinyal ya, alasan buat teman-teman bisa keep
si Wika-nya itu untuk agak lama. Ya, jadi ini mungkin juga ya nanti akan ada pergerakan break EMA 200 ya, berarti dia mungkin akan ada area sideways daerah situ. Nah, ini kita udah mulai jelas dengan stop loss-nya. Habis itu teman-teman udah bisa melakukan cicilan daerah situ. Termasuk untuk yang konstruksi-konstruksi yang bukan BUMN. Ini contoh misalnya kayak ACST. ACST mentok kalau tidak salah nih. Kalau tidak salah di EMA 200 ya. Nah, ini udah bisa kita perhatikan nih ACST. Nah, kok dia udah jalan segitu tinggi baru lu perhatikan? Sebenarnya enggak. Teman-teman yang agresif itu udah bisa mulai buy kan daerah sini. Daerah money spot itu kan kalau teman-teman agresif. Berarti kan cicil. Ya, untuk konstruksi kita udah peringatkan kan. Kalau teman-teman lakukan cicilan di sini, ya siap-siap agak lama nunggunya. Kenapa? Karena masih ada key levelnya di situ nih, area kuncinya di sekitar EMA 200. Dia break dulu di situ, masih ada sideways lagi ya, baru habis itu ada pergerakan naik, baru mungkin baru dari situ dia baru akan bergerak terus ke atas. Kenapa? Buat kita EMA 200 harga di atas itu adalah posisi uptrend. Nah, harga-harga yang emiten-emiten yang ada di posisi uptrend bergeraknya ke atasnya kan jauh lebih gampang ya, jadi dia nggak mentok-mentok di sekitar support nih pergerakannya ya. Jadi ini kayak ACST ini kan sebenarnya udah siap nih, cuman untuk ini ya, ini ada di sekitar untuk resistennya ya, untuk dia mengakhiri sideways-nya dia, baru kemudian dia mulai bergerak lagi ya. Ini teman-teman bisa lihat ya, dia mengakhiri sideways ini, baru dia bergerak lagi ya. Ini mungkin akan kita nunggu sampai di sekitar break 260 ya, moga-moga dia bisa break 260 kemudian sideways di sana. Nah, ini jadi area buat teman-teman buy. Kenapa kita pilih ACST? Secara fundamental juga pasti dia udah mulai berubah kan. Ada di baliknya mereka itu adalah perusahaan-perusahaan yang kuat-kuat. Anak perusahaannya UNTR dia, ACST. Nah, UNTR sendiri anak perusahaannya Astra International. Dengan sendirinya ACST itu adalah cucunya Astra International. Benar nggak? Jadi kalau peluangnya untuk melihat ada dua raksasa di balik si ACST, harganya mungkin nggak dia terus-terusan dibiarkan di sini. Apalagi sentimen untuk konstruksi terus menguat, di mana Astra International ada namanya Astra Tolnya. Ya, tolnya kan harusnya bisa dipegang oleh si ACST, benar nggak? Perbaikan tolnya dan lain sebagainya. Dan kita lihat Astra juga cukup agresif untuk membeli tol-tol yang ada kan. Ini tol yang saya tahu itu adalah Cipali. Cipali berarti dulunya itu punyanya si Bakri itu, yaitu diambil. Kemudian yang punyanya Tangerang Merak ya. Tangerang Merak, tapi dari Tangerang ke atas tuh ke arah Merak itu juga sudah punya Astra Tol. Ya, nah, teman-teman cek lah yang lain-lain itu ada di mana-mana saja. Mungkin di Sumatera juga pasti akan dia ada ya. Ada akuisisi tol di sana. Yang akan pelihara siapa? Mereka kan pasti akan cenderung melihat ke anak perusahaannya kan. Perusahaan-perusahaan konstruksi ya pasti akan dapat bagian lah anak-anaknya. Nah, ini salah satunya adalah si ACST. Kemudian ada satunya lagi untuk second liner juga ada Jekon. Ini Jaya Konstruksi. Kemarin kita juga udah sempat bahas ya. Pilih mana sih antara Jekon sama si ACST? Dari technical, ya kita mungkin bisa jauh lebih siap untuk si Jekon ya. Dia udah mulai sideways di atasnya EMA 200. Tetapi kalau lihat technical sekarang, ACST juga udah mulai bersiap break EMA 200 kan. Nah, kalau misalnya lihat dari sisi fundamentalnya, tentu kita pasti akan lebih memilih ACST dibandingkan dengan Jekon. Ya, walaupun ya secara fundamental mungkin ya untuk saat ini ya kita lihat memang berimbang ya antara si Jekon sama si ACST. Tapi kalau lihat raksasa di baliknya, orang pasti akan cenderung memilih ACST. Ya, tapi apakah si Jekon ini juga akan menjadi posisi underdog nih? Orang kan nggak memperhatikan si Jekon ya. Nah, malah Jekon itu jauh lebih gampang untuk melakukan akumulasi di situ. Ya, si market makernya. Kita tinggal lihat teknikalnya. Confirm ke technical. Fundamental kan udah confirm nih. Oke, dua-duanya bagus lah. Tinggal sekarang kita confirm ke technicalnya. Kira-kira mana yang memiliki trend yang lebih kuat? Kita kan mau trend yang lebih kuat. Kenapa? Trend yang lebih kuat itu akan menggerakkan harga lebih cepat dibandingkan dengan kayak ACST. Semua orang tahu lah raksasa di baliknya siapa. Nah, bisa jadi pergerakan akumulasi mereka itu akan lebih susah dibandingkan dengan Jekon. Kenapa? Karena orang akan cenderung kuntul-kuntul akan lebih banyak berkumpul di ACST dibandingkan dengan Jekon. Betul lah ya, tapi ini pilihan ya, balik ke karakter masing-masing. Gue mau ada di mana nih, ACST apa si Jekon? Kan ada yang mau milih aman aja nih. Oke, gue mendingan pilih ACST aja. Ada juga yang mungkin gue kayaknya cari trend nih, cari pergerakan yang mungkin dia akan bergerak lebih cepat, mungkin ya. Nah, saya mungkin bisa memilih si
Sekon. Oke, itu untuk konstruksi ya. Kemudian untuk saham-saham yang sempalan itu, teman-teman juga bisa lihat masih berhubungan dengan ini BSSR. Ini mungkin masih ada hubungannya soal batu bara ya. BSSR ini kita bicara mengenai teknikalnya dulu. Teknikal kan kita mau tunggu dia break ya. Nih saya naikin aja sampai pas aja di 4150. Jadi ya, targetnya ini kan berarti stop lossnya kurang lebih dari sini ya. Targetnya adalah di sekitar resisten ini aja. Ya di bokeh di sekitar 5070 ya, teman-teman nggak usah lah sampai ke atas-atas banget. Karena 5000 aja udah menjadi resistennya dia kan. Ya teman-teman bisa keluar di 5000 atau mungkin kurang dari 5000. Tinggal lihat risk rewardnya aja. Ya kalau misalnya saya mau ambil risk reward 1/2, kira-kira dia di mana ya? 1/2 kurang lebih di 5010. Itu 1/2. Jadi dari sini ini aja sudah berarti risk saya sekitar 10%, reward saya sekitar 20%. Ya ini tinggal cocokkan aja, ini udah cukup confirm lah ya. Nah ini ya pergerakannya ya. Oke, nah jadi ya tinggal kita incar aja dia bagian atasnya, karena biasanya mereka akan ukur target itu kurang lebih di sini nih target mereka ya, cukup tinggi kan ya target mereka itu sampai sini nih. Nah sedangkan kalau misalnya kita lihat ya risk ratio kita, kalau teman-teman ngambil 1/2 saja, ini cukup di sini. Nah bagaimana kalau dia naik terus? Ya sudah, itu kan namanya trading plan kan, ikutin aja plannya. Yuk bungkus aja kalau memang dia naik terus, nanti kita lihat ada setup nggak untuk masuk di situ. Atau teman-teman memang sejak awal follow the trend. Nah kalau follow the trend ya teman-teman tinggal pindah aja ke weekly. Atau pakai aja trailing stopnya seperti apa. Ya udah diatur sejak awal ya. Kalau misalnya saya mungkin oke, saya ambil swing nih misalnya. Oh ya sudah, swing saya itu ini ada trading plan saya. Stop loss saya ada di sekitar 10%-nya, reward saya ada di sekitar 20%-nya. Oh sudah. Ya udah saya bungkus aja. Nah, kalau dia bergerak, oke, gue kalau misalnya ikut sampai ke atas boleh nggak ya? Kita lihat nih, oke, gue mungkin sampai ke 2,5. Nih 2,5 ini kan hampir 25% kan, lumayan kan, seperempatnya kan. Ya udah, tinggal teman-teman lihat, oh gue sanggup nggak ya si trend ini untuk sampai ke 5230. Tinggal cek ke katalisnya. Habis itu kita tinggal ikutin nih bagaimana pergerakan katalisnya untuk sampai ke sini enggak. Karena kalau lihat ukur ini ya, ukur dari targetnya, ini memang targetnya di sekitar 5270. Ya ini balik lagi ya ke karakter masing-masing. Ini cuma pilihan aja bagaimana kita menyusun trading plan sejak awal. Kemudian juga ada MAPI. Ini MAPI juga teman-teman mungkin udah beberapa waktu yang lalu liatin ya. Ini kurang lebih sih ini trading plan saya ya. Kalau kita lihat ya dari MAPI, dia kan sebenarnya udah sempat break di sini nih. Udah sempat break ya kan, tetapi tidak stay nih, break. Kemudian gap down nih, berarti masih ada di bawah. Nah, pada saat ini teman perhatikan nggak pergerakannya dia. Nah, di situ kita ngelihat memang buying powernya masih cukup besar. Nah, hari ini akhirnya ditutup di atas 1000. Ini, hari ini ditutup di atas 1000. Apakah dia akan langsung naik? Ya, kita tinggal lihat. Kita ikutin aja pergerakannya. Average kita ya kurang lebih di sekitar 1000 ya. Berarti ini berapa nih? 990 nih, bukan sekitar 1000. Sekitar 990. Nah, jadi kalau saya ikutin trading plan ini, berarti stop loss saya itu kurang lebih kalau sampai dia kena stop loss itu kurang lebih ada sekitar 5 hampir 6%. Terus kalau misalnya dia capai target saya, ini saya ambil 1/3 ya. 1/3 malah. Kenapa? Karena saya ukur dari ini. Waktu dia sideways dari sini nih. Ya, ini jadi menjadi target saya. Ini kalau misalnya targetnya itu ada di sekitar berapa nih? 1555 ya, 1150 ini target ya. Nah, kalau teman-teman lihat, wah kayaknya ketinggian deh. Oke, udah gue tetap akan balik ke risk reward ratio saya 1/2. Ya sudah. Teman-teman ambil aja 1/2. Ya, jadi ini kurang lebih ada sekitar 11%-an. Targetnya memang di atas. Di 1150 kan. Nah, kita nggak mau terlalu maruk-maruk. Oh ya udah target saya di situ. Ya udah teman-teman tinggal bungkus di situ. Nah, tapi kalau misalnya saya mau coba ngincar deh 1/3, mungkin nggak ya? Karena target untuk dia sideways di bawah itu kurang lebih di sini. Ya mungkin nggak ya saya ngincar ke situ. Tinggal teman-teman ikutin. Tinggal sesuaikan nanti habis itu dengan trading plan-nya. Nah, pada saat pergerakannya kita bisa lihat mungkin atau tidaknya bagaimana dari volume pair analisisnya. Pada saat dia udah jalan, teman-teman jauh lebih enak adalah pindah aja ke weekly. Pindah ke weekly. Jadi kalau pergerakannya masih cukup bagus nih, teman-teman lihat ya. Minggu ini kan dia breakout dengan volume yang cukup besar nih. Lihat posisinya. Breakout dengan volume yang gede kan? Breakout volume gede. Nah, kita lihat nanti minggu depan dia jalan nggak? Ya bagaimana ini volume pair-nya, terus minggu depannya gimana? Nah, teman-teman tinggal ikut aja
pergerakannya. Nah, tapi kalau misalnya, oh, kok kayaknya MAPI bagus ya. MAPI kok bagus ya pergerakannya ya. Berarti apa? Gua bisa ikutin trennya nggak ya? Nih ada resisten kurang lebih di sini satu. Ya, ini berarti di 1120 nih. Kalau dia break resisten itu, gue bisa nggak ya pakai ini menjadi trailing stop gua nih 1120. Kalau bisa, berarti saya akan ikutin trennya nih sampai patah. Kenapa? Karena itu adalah all time high-nya nih. All time high-nya itu kurang lebih di 1200 ya. 1200 itu adalah all time high-nya. Gitu. Mungkin nggak ya? Teman-teman tinggal analisa katalisnya. Gue bisa ikutin nggak? Tapi kalau lihat dari weekly-nya, ini kok kayaknya oke ya. Ya, nih, ini kan strukturnya nih. Lihat nggak? Di sini kalau teman-teman buy, ini buy-nya kan? Ya, berarti tinggal kita ikutin nih. Dia udah mulai high lagi. Kemudian tinggal break dari struktur ini nih. Dia kalau break struktur ini kan pertanda bahwa dia uptrend ya. Dia udah mulai jalan, nanti jalan gitu kan. Cuma ini weekly, ingat tuh ya. Ini weekly chart. Jadi pergerakannya, trendnya si MAPI, saya kasih tahu dulu ya. Karakternya adalah lelet. Ya kalau teman-teman tidak punya karakter di situ, lebih baik jangan. Karena you butuh kesabaran yang ekstra untuk mengikuti MAPI. Ya tapi nggak se-ekstra Sido sih. Ya Sido kan jauh lebih lelet ya. Apalagi KLBF ya jauh lebih lelet lagi. Tapi trennya si MAPI mungkin akan lebih cepat dari mereka berdua. Oke, terus habis itu ada MTEL juga di sana. Ini MTEL teman-teman mungkin lihat di 770 ya kemarin ya. 770 itu adalah sebuah sebuah harga yang sebuah resisten yang cukup sulit untuk ditembus ya, tapi kemarin dia berhasil nembusnya. Apa sih yang kita mau price in dari si MTEL ini? Yang kita mau price in dari si MTEL itu adalah kontraknya sama si Telkomsel. Ini memang kontrak antara anak perusahaan ya. Berarti kan bisa jadi ini adalah sesuatu yang pasti jadi lah, karena kontrak antara anak perusahaan. Terus Telkomsel memang butuh menara kan, dan ini kontrak pasti sifatnya jangka panjang, apalagi anak perusahaan loh. Ya, jadi bisa jadi ini karena ini anak baru ya, jadi Telkom itu nugasin Telkomsel untuk lu cobalah kasih pendapatan ke si anak itu. Jadi kita mau price in untuk si MTEL itu buat itu ya, buat si kontraknya si Telkomsel. Ini kenapa kita memprice in itu padahal mungkin masih akan lama nih 2023 dan lain sebagainya. Teman-teman lihat di Raja, kasusnya Raja. Apa yang kita price in di Raja? Waktu itu kita memprice in adalah pipa gas yang sedang dibangun si Raja sama Pertagas. Nah, hari ini udah price in. Ini namanya price in. Jadi kalau teman-teman lihat hari ini harganya si Raja, terus habis itu pengumuman berita-berita soal brok-brokan lah, pipa lah, segala macam sudah memberikan recurring income ke si Raja, ya wis, you telat. Lu udah telat kalau mau price in itu, karena itu sudah mencerminkan harganya si Raja hari ini. Demikian juga dengan MTEL. Ini MTEL kan bisnis menara, teman-teman tahu ya, duduk diam dapat uang nih. Begitu kontraknya sudah tertandatanganin, otomatis customer-customernya dia, pelanggan-pelanggannya dia itu akan stay di situ untuk lama. Karena untuk migrasi, pindah dari sebuah menara ke menara, nah itu butuh uang ceritanya. Nah kalau dia udah cukup nyaman dengan menara itu, cukup nyaman dengan BTS-BTS yang ada, ya sudah mereka akan stay di sana. Ini bisnis menara, makanya kenapa NPM-nya gede banget. ROE-nya besar banget. Kenapa? Karena kalau lu udah dapat satu pelanggan, ya dia akan stay di situ bersama kita gitu loh, bersama dengan perusahaan menara itu. Maka dari itu untuk growth-nya si menara cukup susah kalau lu nggak punya uang. Karena growth-nya bisnis untuk growthing si menara itu, dia harus mengakuisisi. Paling mudahnya itu adalah dia mengakuisisi gitu. Lu harus punya uang untuk mengakuisisi itu. Makanya kenapa TWR, TBIG termasuk MTEL, dia memilih untuk growth-nya itu caranya bukan membangun BTS. Ada nggak perusahaan-perusahaan yang kayaknya dia mau jual nih, udah diambil, dicaplok. Itulah perusahaan menara. Jadi ini kita memprice ini tuh. Kalau secara teknikal kita masih ngelihat di angka 800 itu masih akan menjadi resistennya. Kalau teman-teman lihat order book juga pasti ada di daerah-daerah situ. Ya tebel kan. Kemarin dari 770 malah kalau teman-teman lihat order booknya ya. Dari 770 sampai 800 itu tebel. Jadi itu tembok kan. Dan kemarin berhasil dijebol 770, bahkan akhirnya di close di 785. Itu kan sebuah sinyal kalau tembok itu udah mulai dipecahin nih satu-satu. Sampai nanti di 800 sampai 805. Nah, itu kalau tembok itu pecah, nah itu mungkin akan lihat pergerakannya mungkin akan sedikit lebih gampang untuk ke atasnya.
Ini memang masih ada resisten satu lagi di sekitar 830, kemudian high selanjutnya itu ada di 890 sampai 900. Nah, nextnya udah tinggal jalan aja nih. MTEL ini kita udah liatin MTEL itu dari sini nih. Bener nggak? Kita udah, kalau agresif kita mah udah bisa melakukan cicilan kan dari situ. Ya kenapa? Karena kita lihat dari perusahaan-perusahaan menara yang lain sudah bergerak. Nah, kok yang ini belum? Ya, ternyata dia menunggu katalis kan, menunggu momentum kan. Nah, momentumnya datang nih pada saat kontraknya si MTEL. Kontrak dengan Telkomsel. Ya, ini udah pasti jadi punya. Teman-teman lihat deh, kontraknya itu sangat menguntungkan untuk MTEL. Karena kalau misalnya si Telkomsel itu tidak menyewa sesuai dengan kontrak di awal, dia mesti bayar loh. Ya, jadi apa ruginya si MTEL? Nggak ada. Bener nggak? Nah, itu yang menjadi katalisnya. Kita akan memprice in itu. Tapi price in-nya ya tentu teman-teman tahu lah ya, harus terjadi akumulasi dulu. Nah, proses akumulasinya kita bisa ikut nggak? Ya kan? Nah, jadi otomatis sekarang ya teman-teman tinggal lihat. Nih sekarang ada resisten di sini. Bisa jadi ini resisten akan jadi tembok. Kemudian dia masih akan turun lagi nih. Bisa jadi loh ya, baru habis itu mulai naik. Jadi ini bukan perjuangan yang nanti seminggu atau mungkin besok dia akan langsung naik di atas 830 atau besok dia akan arah segala macam. Ini mungkin tidak akan terjadi seperti itu. Ya, ini mungkin masih akan berlangsung kayak swing aja di situ. Oke? Saya pikir mungkin itu dulu ya, teman-teman ya. Harusnya cukup. Beberapa saham yang lain cukup banyak sih sebenarnya saham-saham yang contoh misalnya kayak Indosat. Ya, ini masih berhubungan dengan si infrastruktur dan telekomunikasi kan, Indosat segala macam. Terus ada Inco masih kita lihat untuk electronic vehicle-nya ya. Nah, kalau dari Inco sendiri teman-teman masih bisa lihat nih, kalau dia ada nikel di sana, mungkin ada beberapa saham-saham yang lain yang bisa teman-teman incar juga. Ya, jadi jangan cuma mentok di ini saham-saham yang ramai nih ya, terus habis itu teman-teman ambil di daerah situ. Ini udah 852 nih. 855 malah di tempat saya ya. Jadi saya mungkin harus mengakhiri dulu ya untuk market update hari ini. Moga-moga cukup bermanfaat ya teman-teman ya untuk insight kita hari ini. Bentar lagi kita akan masuk ke kelas. Buat teman-teman yang ikut kelas price action, jangan lupa ya jam 10 kita mungkin akan buka di sekitar jam 9.45. Jadi udah bisa masuk kelasnya ya. Oke, link akan di-share oleh admin atau jangan-jangan udah di-share kali ya. Thank you semuanya untuk waktunya. Kita akan ketemu lagi di hari Selasa yang akan datang ya. Oke, untuk yang price action siap-siap masuk kelas. Jangan lupa kopi, teh, minum, catatan, siapkan. Thank you semuanya. God bless.